Sebuah kisah mahakarya terbaik dari Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-208. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, kedua anak-anak muda dan adik Jajar yang gemuk itu mencoba membayangkan apa yang harus mereka lakukan. Mereka harus bersiaga tanpa diketahui oleh kedua orang yang dimaksud oleh Jajar yang gemuk itu. Kemudian apabila mereka telah berada di dalam rumah, maka mereka harus menyergapnya, mengepung rumah itu supaya mereka tidak lolos dan menyeret mereka ke dalam perkelahian. Apakah kalian telah mengerti apa yang harus kalian lakukan? Jajar itu bertanya. Ketiganya mengangguk-anggukkan kepalanya. Adiknya menyahut, "Iya, kami sudah tahu dan kami akan melakukan sebaik-baiknya." "Hati-hati, Kuda Sempana adalah seorang bekas pelayan dalam istana yang mendapat kepercayaannya. Kemampuannya berkelahi tidak kalah dengan seorang prajurit, bahkan seorang prajurit pilihan." Adik Jajar itu tertawa pendek. "Aku sudah tahu apa yang mampu dilakukan oleh seorang pelayan dalam. Aku tahu pula kemampuan seorang prajurit pilihan sekalipun. Aku sendiri akan dapat menyelesaikannya." "Tetapi kawannya itu," potong Jajar yang gemuk itu. "Apakah kawan Kuda Sempana itu mempunyai nyawa rangkap 3? Sahut anak muda yang lain. "Kini kita telah berempat, apalagi ditambah dengan beberapa kawan. Betapapun dahsyat orang itu, tetapi ia tidak akan mampu melawan kami. Mungkin seorang lawan seorang pun aku mampu membunuhnya. Tetapi supaya kita yakin bahwa rencana ini tidak gagal, akan membawa kawan 5 orang lagi, sehingga kita berjumlah 9 orang. 9 orang, Jajar itu mengulangi. "Kuda Sempana sendiri memerlukan 2 orang untuk dapat membunuhnya segera, dan kawannya itu akan dibunuh beramai-ramai oleh 7 orang. Bukankah begitu? Berlebih-lebihan. Tetapi biarlah hatimu menjadi tentram," potong adiknya. "Kau tahu apa yang dapat aku lakukan dan yang sering kami lakukan?" "Iya, aku tahu. Kalian terlampau sering berkelahi dan memang mampu untuk melakukannya. Nah, apakah kalian masih mencemaskan nasib kami atau mencemaskan nasib Kuda Sempana dan kawannya?" "Aku percaya 9 orang. Kalau kita gagal dengan 9 orang, maka baiklah, kita bersama-sama membunuh diri. Kita akan menjadi sangat malu," berkata Jajar yang gemuk itu. Ketiga anak-anak muda itu tertawa. Salah seorang dari mereka berkata, "Jadi kau yakin?" "Aku yakin di hari pertama, besok untuk membunuh Kuda Sempana dan kawannya. Tetapi bagaimana di hari kedua dan lusa? Berapa orang yang kau butuhkan?" "Aku belum tahu pasti siapakah dan berapakah jumlahnya orang-orang yang harus datang untuk menyerahkan tebusan itu. Tetapi besok aku akan minta kepada permaisuri bahwa Kuda Sempana dan kawannya minta supaya mereka menyerahkan uang itu. Aku sendiri dan hanya 1-2 orang pengawal." "Apa permaisuri dan aku Tunggul Ameto akan menyetujuinya?" bertanya adiknya.
Aku akan berusaha. Aku dapat mengatakan bahwa apabila tidak demikian, maka kuda sempana dan kawannya itu tidak bersedia membawa Mahesa Agni karena mereka bercuriga bahwa orang-orang Tumapel akan berbuat curang. Anak-anak muda itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Kau memang pintar, salah seorang dari mereka bergumam. Mudah-mudahan permaisuri itu cukup bodoh untuk menyetujuinya. Mahesa Agni baginya terlampau berharga. Lalu berapa orang yang kau perlukan? 3 atau 5? Hus! Jajar itu berdesis. Jangan terlampau memandang ringan persoalan ini. Mungkin permaisuri menyediakan beberapa orang prajurit untuk mengawasi serah terima itu. Ya, tetapi berapa orang yang kau perlukan? Itu saja. Aku tidak sempat memikirkan segala macam persoalannya. Aku tinggal menyediakan. Sebut saja. Kalau kau masih perlu mempertimbangkannya, pertimbangkan saja lebih dahulu di dalam kepalamu sebelum kau menyebut jumlahnya. Setan alas! Geram Jajar itu. Kalian memang terlampau malas. Otak kalian akan menjadi tumpul, setumpul lutut kalian itu. Aku tidak sempat. Baiklah, aku minta kalian datang bersama-sama kawan-kawan kalian sebanyak 15 orang. Hei, sebanyak itu? Apakah kita akan berperang melawan Tumapel? Berapa orang prajurit yang akan ikut kau pada saat penyerahan itu? Berapa? Ada 10 orang atau lebih? Kau menghina kami. Kalau yang datang hanya 5 orang, maka 5 orang itu sudah cukup untuk melawan mereka dan membinasakan. Seorang menurut katamu akan menjadi kuda sempana di dalam kegelapan, dan seorang lagi menjadi kawannya, sedang yang seorang menjadi bayangan Mahesa Agni. 3 orang. Begitu bukankah maksudmu? Dengan demikian, maka jumlah yang diperlukan sebanyak-banyaknya adalah 10 orang dengan kau sendiri. Kalian tidak usah ikut berpikir. Otak kalian sudah terlanjur tumpul. Biarlah aku saja yang memikirkan. Kau hanya tahu jumlah yang aku perlukan. Kau tidak akan tahu dari mana aku mendapatkan angka itu. 15 orang. Apakah kalian bersedia? Setan alas. Kau pun setan alas. Geram salah seorang dari anak-anak muda itu. Nah, bagaimana? Apakah di antara kalian tidak ada sejumlah itu? Adik Jajar itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, "Yah, kami sanggupi. Jangankan 15, 100 pun akan dapat terkumpul dalam malam ini sebelum matahari muncul." Benar begitu? Bertanya Jajar itu ragu-ragu. Anak-anak muda itu saling berpandangan sejenak. Mereka merasakan keraguan-raguan Jajar yang gemuk itu. Seolah-olah Jajar itu kurang mempercayai mereka. Karena itu maka salah seorang dari mereka berganti bertanya, "Kau tidak percaya? Apakah kau ingin membuktikan?" Bukan karena aku tidak percaya. Tetapi baiklah, aku kira kita tidak memerlukan orang begitu banyak. 15 orang saja. Kalau kalian kurang yakin, kalian dapat menambah menurut pertimbangan kalian sendiri. Kalau kau bertanya tentang pertimbangan kami, maka 15 orang sudah cukup untuk melawan 15 orang prajurit, seperti yang kau katakan. Apakah kau tidak percaya? Aku percaya, tetapi aku memerlukan keyakinan dan kepastian. Itulah sebabnya, maka lebih baik kita kelebihan tenaga daripada kita mengalami kegagalan. Lalu apalagi yang harus kami kerjakan? Tidak ada, tetapi ingat, sesudah itu aku akan meninggalkan Tumapel. Kalian sebaiknya ikut aku. Buat apa?
Kalian akan menjadi pelindungku yang baik, dan kalian pun harus menghindari kejaran prajurit-prajurit Tumapel. Mereka tidak mengenal kami, hanya kaulah yang pasti dikejar karena kau dikenal dan dicurigai. Meskipun kau berpura-pura berada di pihak mereka, tetapi kami tidak. Kalau upah kami sudah kau berikan, maka terserahlah kepadamu kemana kau akan pergi. Aku tidak mempedulikanmu lagi. Kalian tidak takut kepada prajurit-prajurit Tumapel? Hanya kaulah yang tahu bahwa kami yang menyerang mereka. Meskipun ada 1-2 di antara para prajurit itu yang masih hidup, tetapi mereka tidak mengenal kami. Kalau pihak istana kemudian tahu bahwa kami terlibat di dalamnya, maka sumbernya adalah kau. Setan alas, geram Jajar itu. Kalian sudah mulai mengancam, tetapi itu mustahil. Aku ingin aku pun tidak dicurigai. Aku ingin mendapat kesan bahwa aku pun terbunuh di antara prajurit-prajurit Tumapel yang mati. Dengan demikian, tidak akan ada orang yang mencari aku. Prajurit-prajurit Tumapel mudah sekali mengira bahwa sergapan itu dilakukan oleh orangnya Kuda Sempana. Mudah-mudahan, desis adik Jajar yang gemuk itu. Nah, sekian saja untuk malam ini. Jangan lupa, kepung rumahku. Kalian harus bersiaga di sekitar rumahku sejak matahari turun. Jangan menunggu malam. Banyak tempat untuk bersembunyi. Halaman rumahku cukup rimbun. Aku tahu, jawab salah seorang dari mereka. Halaman rumahmu banyak rumput besar-besar, seperti hutan alang-alang. Kau seorang juru taman di istana, tetapi rumahmu sendiri tidak pernah mendapatkan perawatan, apalagi halaman dan petamanan. Juru taman itu tersenyum. Katanya, sebentar lagi aku akan meninggalkan rumah yang jelek itu. Sekarang aku akan masuk ke dalam rumah perjudian itu. Jangan lupa persetujuan yang telah kita buat. Kau akan ikut berjudi? Bertanya adiknya. Iya. Kau akan terlambat bangun besok pagi. Kau akan kehilangan kesempatan bertemu dengan permaisuri. Jajar itu mengerutkan keningnya. Lakukanlah dahulu rencana besarmu itu. Jangan tenggelam dalam perjudian sebelum kau berhasil. Jajar itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Hehehe, kau pintar juga. Baiklah, aku pulang. Tetapi hati-hati kalau kalian gagal. Kita bersama akan digantung di alun-alun Tumapel, menjadi tontonan. Meskipun di hari pertama kalian berhasil membunuh Kuda Sempana dan kawannya itu. Jangan takut. Jajar itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Sejenak dipandanginya ketika anak muda itu berganti-ganti, seolah-olah ingin melihat kekuatan yang tersimpan di dalam diri mereka. Jajar itu terkejut ketika tiba-tiba saja salah seorang dari ketiga anak-anak muda itu bertanya, "Kau masih tetap ragu-ragu?" Tidak. Aku sudah tidak ragu-ragu lagi. Apakah kau ingin membuktikan aku mencabut pohon semboja itu? Tidak. Aku sudah percaya. Atau meloncati atap regol halaman ini? Tidak. Aku sudah percaya. Anak-anak muda itu tertawa. Baiklah, desis salah seorang dari mereka. Aku pun percaya bahwa kau juga mampu melakukannya. Sekarang pulanglah dan tidurlah dengan nyenyak. Baiklah. Jajar itu mengangguk-anggukkan kepalanya, lalu minta diri kepada anak-anak muda itu. Di perjalanan pulang, Jajar itu kadang-kadang tersenyum seorang diri. Terbayang kemenangannya yang akan terjadi besok. Wajah yang beku sebeku mayat itu tidak akan dapat mengganggunya lagi. Mata yang memancar seperti bara dalam kebukuan wajah itu
tidak akan membuatnya kehilangan akal lagi. Ketika Jajar itu kemudian berbaring di pembaringannya, maka senyum itu masih juga membayang di wajahnya. Sejenak kemudian, juru taman yang gemuk itu telah tertidur dibelai oleh mimpi yang menyenangkan sekali. Ketika matahari menjenguk dari balik perbukitan di ujung timur, Jajar itu telah berjalan dengan tergesa-gesa ke istana. Jarak itu terasa terlampau jauh. Ia ingin segera bertemu dengan permaisuri dan menipunya, membohonginya. Tetapi yang akan dilakukan bukan sekedar menipu dan berbohong, tetapi sesudah menipu dan berbohong, yang akan dilakukan adalah pembunuhan. Pembunuhan yang keji tanpa memikirkan akibat dan pertanggungan jawab atas perbuatannya itu. Ketika ia melewati regol-regol halaman istana, regol luar kemudian regol dalam dan regol petamanan, Jajar itu sama sekali sudah tidak sempat berpaling kepada para penjaga. Ia berjalan saja dengan tergesa-gesa, seolah-olah regol itu segera akan ditutup. Para penjaga yang melihatnya saling berpandangan sejenak, lalu mereka tersenyum. Para prajurit itu telah mendengar cerita tentang juru taman yang mereka sangka telah menjadi gila. Tetapi ia tidak berbahaya, desis salah seorang prajurit. Siapa bilang? Sahut yang lain. Hampir saja ia berkelahi dengan kedua kawannya yang lain. Itulah, ia tidak berbahaya. Ia masih sempat merasa takut melawan kedua kawannya, seperti kedua kawannya yang ragu-ragu, sehingga perkelahian itu menjadi urung. Kalau Jajar itu menjadi benar-benar gila dan berbahaya, maka ia tidak akan terlalu banyak bicara. Mungkin kedua kawannya itu telah dikelewangnya. Kasihan, desis yang lain. Tetapi, apakah kegilaannya itu tidak membahayakan permaisuri? Tidak, terhadap permaisuri ia benar-benar takut. Sekali dua kali ia dipanggil, ia menundukkan kepalanya hampir mencium tanah. Yang lain mengangguk-anggukkan kepalanya. Mereka memandangi Jajar yang berjalan tergesa-gesa itu sampai hilang di balik dinding-dinding yang tinggi. Jajar itu sendiri segera pergi ke petamanan, tetapi ia menjadi kecewa ketika ia belum melihat permaisuri berada di petamanan itu. Oh, harus menunggu. Aku harus menunggu. Hampir gila aku dibuatnya. Menunggu adalah pekerjaan yang menjemukan sekali. Menunggu dan menunggu, itulah yang akan membuatku menjadi gila. Kali ini Jajar yang gemuk itu tidak mau menunggu di bawah pohon sawo kecil. Ia merasa tersiksa duduk bersandar pohon yang besar dan rindang itu. Ia ingin melewatkan waktunya dengan kesibukan, agar ia tidak merasakan kejemuan yang menggoyak dadanya. Jajar yang gemuk itu segera mengambil alat-alatnya, cangkul dan sebuah parang. Dengan nafas terengah-engah, ia mengaduk tanah untuk mencoba menyiangi tanaman. Tetapi karena hatinya tidak berada di pekerjaannya, maka pekerjaannya pun tidak dapat dilakukannya dengan baik. Namun yang dilakukan itu telah mengherankan kedua kawannya yang datang kemudian. Sambil berbisik mereka berkata, ia telah mau bekerja. Tetapi mereka menjadi terperanjat. Oh, pohon kembang gambir itu akan mati kalau ia berbuat demikian. Itu sama sekali tidak menyiangi.
tetapi menebas akar-akarnya sampai habis. Desis salah seorang dari mereka. Biar sajalah, berkata yang lain. Kedua jajar yang lain itu kemudian sama sekali tidak menghiraukannya lagi. Mereka pun segera bekerja di tempat yang lain, di sudut-sudut petamanan, memotong daun-daun yang kuning dan mencabut rerumputan liar yang tumbuh di sana-sini, di antara tanaman bunga-bungaan yang sedang semarak. Tetapi ternyata bukan jajar yang gemuk itu saja yang gelisah. Ternyata permaisuri pun telah diganggu oleh kegelisahannya. Ia ingin segera mendengar keterangan jajar yang gemuk itu. Apakah Kebu Sindet bersedia membawa Mahesa Agni? Kalau Kebu Sindet itu bersedia, maka berjalanlah rencana Aku Tunggul Ametung meskipun tidak jujur sepenuhnya. Tetapi terhadap orang-orang seperti itu, Aku Tunggul Ametung memang perlu bertindak untuk mencegah perbuatan yang serupa di masa-masa mendatang. Tetapi apabila Kebu Sindet menolak, aku masih mempunyai waktu untuk menentukan sikapnya. Karena kegelisahan itulah, maka Ken Dedes pun hari ini telah mengejutkan para emban dan emban pamomongnya yang setia. Meskipun hari masih terlampau pagi, tetapi Ken Dedes telah bersiap turun ke taman untuk bertemu dengan jajar yang gemuk itu. Tetapi keheranan para emban tidak setajam kedua kawan jajar yang gemuk itu. Para emban tahu bahwa permaisuri sedang dirisaukan oleh orang-orang yang telah mengambil Mahesa Agni dan menyembunyikannya. Sedang para juru taman itu tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Keheranan mereka memuncak ketika mereka melihat permaisuri turun ke taman jauh lebih cepat dari kebiasaannya. Kedua jajar itu tidak dapat mengerti apakah yang sebenarnya telah terjadi. Apalagi ketika permaisuri langsung memanggil jajar yang gemuk yang dengan gelisahnya mengisi waktunya dengan segala macam pekerjaan yang tidak berarti. Bahkan kadang-kadang membuat beberapa macam tanaman menjadi layu. Ketika jajar yang gemuk itu menghadap permaisuri, maka dadanya serasa akan bengkak. Berjejal-jejal persoalan yang akan dikatakannya bersama-sama. Tetapi justru karena itu, maka mulutnya masih saja terbungkam. Bagaimana juru taman? Bertanya Ken Dedes langsung pada persoalannya. Apakah kau sudah bertemu dengan Kebu Sindet dan mengatakan pesanku kemari? Jajar yang gemuk itu membungkuk dalam-dalam. Jawabnya gemetar. Hamba tuanku, hamba telah bertemu dan menyampaikan pesan Tuan Putri kepadanya. Apa katanya? Ken Dedes hampir tidak sabar lagi menunggu jajar itu membuka mulutnya. Tuanku. Jajar itu mencoba mengatur nafasnya yang terengah-engah. Hamba telah menyampaikannya dan menyarankannya untuk dapat mengerti maksud Tuan Putri. Iya, lalu bagaimana jawabnya? Tuan Putri, ampun, ternyata Kebu Sindet, kawan kuda sempana itu dapat mengerti. Ia dapat menerima pesan itu dengan beberapa syarat pula. Apakah syarat itu? Tuanku, ampunkan hamba tuanku. Sama sekali bukan maksud hamba untuk melakukannya, tetapi semata-mata atas pesan Kebu Sindet itu. Iya, katakanlah selengkapnya.
Cacar yang gemuk itu menelan ludahnya, ditenangkannya dadanya yang bergelora, supaya ia tidak salah lidah. Maka diaturnya kata demi kata sebaik-baiknya di dalam kepalanya. Katakanlah Cacar. Permaisuri itu ternyata sudah tidak sabar lagi. Ampun tuanku, Kepu Sindet itu memberikan suatu syarat. Seperti juga tuanku memberikan suatu syarat. Karena orang-orang Tumapel yang sudah dikenalnya adalah hamba. Tetapi ini sama sekali bukan maksud hamba sendiri tuanku. Maka Kepu Sindet itu minta hambalah yang membawa uang tebusan itu. Selain itu tuanku, Kepu Sindet mengharap agar tidak terlalu banyak pengawalan. Jika demikian, kepercayaan Kepu Sindet itu akan turun. Pengawalan prajurit atas barang-barang itu jangan lebih dari 3 orang, termasuk hamba sendiri. Kemudian setelah itu, barulah kakanda tuanku, Mahesa Agni akan ditinggalkan di tempatnya. Ken Dedes mengerutkan keningnya. Tuntutan Kepu Sindet itu ternyata cukup berat. Ken Dedes telah mendengar bahwa Kepu Sindet adalah orang yang pilih tanding. Orang yang memiliki banyak kelebihan dari kebanyakan orang. Karena itu hitungan yang dipesankan adalah hitungan yang terlampau berbahaya. 2 orang prajurit. Tetapi Ken Dedes tidak ingin membuat sesuatu keputusan. Ia akan menyampaikannya saja kepada Aku Tunggul Ametung. Biarlah Aku Tunggul Ametunglah yang mengambil keputusan. Masih ada waktu sehari lagi besok. Sejenak kemudian, permaisuri itu bertanya lagi. Apakah Kepu Sindet sudah menentukan tempat penyerahan itu? Cacar yang gemuk itu mengerutkan keningnya. Jawabnya, sudah tuanku. Kepu Sindet mohon penyerahan itu dilakukan di ujung jalan saja yang membelah kota ini, tepat di perbatasan, di luar gapura kota. Ken Dedes menarik nafas. Gapura itu terletak menjorok agak ke tengah-tengah bulak. Adalah sulit bagi Aku Tunggul Ametung untuk menyiapkan pasukannya yang tersembunyi. Meskipun demikian, hal ini pun akan diserahkannya kepada Aku Tunggul Ametung. Hal yang serupa itu, aku pasti lebih memahaminya daripada dirinya. Tetapi bahwa Kepu Sindet telah sedia memenuhi syarat yang diberikan oleh Aku Tunggul Ametung dengan membawa Mahesa Agni sebagai syarat penyerahan itu, telah memberinya sedikit ketentraman. Kemungkinan untuk membebaskan kakaknya itu dari tangan Kepu Sindet menjadi lebih besar. Karena itu maka kini permaisuri menjadi demikian tergesa-gesa untuk bertemu dengan Aku Tunggul Ametung. Ia tidak ingin bercengkrama di taman itu. Karena itu maka segera ia berdiri dan berkata kepada emban-embannya, aku akan kembali ke istana. Para emban dapat merasakan betapa kegelisahan yang sangat telah mencekam dada permaisuri itu. Ia hampir-hampir tidak sempat lagi memikirkan dirinya sendiri, apalagi akhir-akhir ini. Segenap perasaan dan pikirannya terikat kepada persoalan kakaknya, Mahesa Agni. Tetapi ketika permaisuri itu baru saja melangkah, terdengar Cacar yang gemuk itu bertanya, bagaimana tuanku? Apakah tuanku bersedia? Ken Dedes termenung sejenak. Ia tidak dapat memutuskan sendiri. Ia harus bertemu dengan Aku Tunggul Ametung lebih dahulu. Besok aku beritahukan itu kepadamu, Cacar. Ampun tuanku.
hamba mendapat pesan bahwa hari ini hamba harus mendapat keputusan. Kalau tidak, maka semua pembicaraan akan dianggap batal. Kening permaisuri itu tampak berkerut. Ia tidak mau kehilangan kesempatan lagi. Karena itu maka jawabnya tanpa memikirkan akibatnya. Iya, aku terima. Tetapi aku harus menyampaikannya kepada Aku Tunggul Ametung. Kalau ternyata ada perubahan, maka aku akan memberitahukan kepadamu. Tetapi hamba harus mendapatkan kepastian, tuanku. Sekali lagi Ken Dedes termangu-mangu. Lalu katanya, iya, aku setujui. Jajar itu menundukkan kepalanya dalam-dalam. Dengan hormatnya ia menyembah. Hamba tuanku, hamba tinggal menyampaikan semua pesan dan kesanggupan tuanku kepada Kebu Sindet itu. Iya, katakanlah besok permintaan itu akan dipenuhi. Hamba tuanku, besok pada saat matahari telah terbenam, hendaklah tuanku memerintahkan hamba untuk pergi bersama 2 orang prajurit untuk menyampaikan tebusan itu di luar Gapura kota. Iya, sahut Ken Dedes pendek. Permaisuri itu pun kemudian dengan tergesa-gesa meninggalkan petamanan. Ia segera ingin menghadap Aku Tunggul Ametung untuk menyampaikan hasil pembicaraan itu. Tetapi alangkah kecewa hati permaisuri itu ketika ternyata Aku Tunggul Ametung baru berada di paseban depan, dihadap oleh beberapa tetua pemerintahan dan pemimpin prajurit. Karena itu maka permaisuri itu masih harus menunggu sampai pembicaraan itu selesai. Dengan demikian maka ia harus berada di dalam biliknya dalam kegelisahan yang sangat. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.